Saudara dan saudari, jumpa lagi dengan saya Romo Teden. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara dan saudari, Paus Benediktus ke-16 dalam buku Katekismus Populer Yuket yang ditujukan untuk pembelajaran pengetahuan iman bagi orang muda mengatakan demikian. Banyak orang yang mengatakan kepada saya, orang muda zaman sekarang tidak tertarik dengan katekismus ini. Saya tidak setuju dan saya yakin bahwa saya benar. Orang muda sekarang tidak sedangkal seperti yang dipikirkan oleh sebagian orang. Orang muda ingin mengetahui apa sebenarnya hidup itu. Paus mengajak orang muda untuk mempelajari buku Katekismus Populer. Untuk orang muda memuat pesan Injil bagaikan mutiara yang sangat berharga. Nah, saudara dan saudari terkasih, khususnya orang muda, melalui channel YouTube ini saya mau menyampaikan isi Katekismus Populer Yuket Indonesia kepada orang muda, bagian per bagian. Semoga ini bisa membantu orang muda seperti yang dikatakan Paus Benediktus ke-16, mengetahui imannya sehingga bisa menghayati iman dan mencintai imannya. Rekan-rekan muda, kita ada di bumi untuk mengenal dan mengasihi Allah, untuk melakukan yang baik sesuai dengan kehendak Allah, dan untuk kembali ke surga suatu hari nanti. Menjadi manusia berarti kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Asal-usul kita bukan hanya dari orang tua kita. Kita berasal dari Allah, yang darinya segala kebahagiaan surga dan bumi berasal. Dan kita diharapkan tinggal dalam rahmat-Nya yang abadi, dan berkat Allah tiada berkesudahan kepada kita. Kita tinggal di dunia ini hanya sementara. Kadang kita merasa Allah dekat dengan kita, namun kadang kita sama sekali tidak merasakan kehadiran Allah. Nah, rekan-rekan muda, supaya kita dapat menemukan jalan kembali kepadanya, Allah mengutus putranya Yesus Kristus untuk membebaskan kita dari dosa, melepaskan kita dari yang jahat, memimpin kita menuju hidup sejati. Yesus putranya adalah jalan, kebenaran, dan hidup kita. Allah menciptakan kita karena kehendak bebas dan cinta kasih-Nya yang tulus. Jadi orang muda diciptakan oleh Allah dengan kehendak bebas, dan Allah menciptakan kita dengan hati-Nya yang tulus. Allah telah menaruh ke dalam hati kita keinginan untuk mencari dan menemukan Allah. Santo Agustinus berkata, "Engkau telah mencipta kami bagi dirimu, dan hati kami tidak tentram sebelum beristirahat di dalam Engkau." Kerinduan akan Allah dinamakan agama. Kodrat manusia adalah mencari Allah. Seorang manusia tidak akan pernah lengkap sampai ia menemukan Allah. Setiap orang yang mencari kebenaran pastilah mencari Allah, entah disadari atau tidak. Akal budi manusia dapat memahami Allah dengan pasti. Setiap manusia mengakui apa yang benar, baik, dan indah. Dan manusia mendengarkan hati nurani yang mendesak untuk mengarahkan pada yang baik dan memperingatkan dia untuk melawan yang jahat. Setiap orang yang mengikuti jalan ini akan menemukan Allah.
Mengenal Allah yang tak tampak menjadi tantangan besar bagi pikiran manusia. Hal ini kadang menakutkan. Mengapa manusia tidak ingin mengetahui Allah? Karena jika manusia mengetahui Allah, ia harus mengubah hidupnya. Manusia adalah makhluk terbatas. Allah tak terbatas, sehingga manusia tak pernah akan memahami secara akal budi dengan lengkap jika bicara tentang Allah. Tapi manusia bisa bicara tentang Allah. Untuk mengungkapkan sesuatu tentang Allah, kita menggunakan gambaran-gambaran yang tak sempurna serta pengertian yang terbatas, sehingga apapun yang kita katakan tentang Allah tidak setara dengan keagungan Allah. Karena itu kita harus terus-menerus memurnikan dan memperbaiki ungkapan kita mengenai Allah. Rekan-rekan muda, bagian pertama ini mau mengatakan bahwa kita manusia berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Artinya, keberadaan kita bukan ada begitu saja, atau kita bukan hanya berada di dunia ini karena orang tua kita, tapi asal-usul kita berasal dari Allah. Dan hidup kita di dunia ini hanya bersifat sementara. Kita ada dalam perjalanan menuju rumah Bapa di surga. Ketika kita mau hidup benar, ketika kita mau hidup baik, maka kita mencari Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan menuntun jalan kepada kita, bagaimana kita sebaiknya hidup di dunia ini sesuai dengan kehendak-Nya. Orang akan mencari Allah. Dan Allah mengutus putranya Yesus Kristus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup kita. Rekan-rekan muda dimanapun Anda berada, semoga katekese ini di bagian pertama bisa membantu Anda untuk memahami bahwa keberadaan manusia, keberadaan Anda itu berasal dari Allah. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya, ya Tuhan.